memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini di waktu yang mulia untuk menggali daripada warisan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, menjadikan cahaya untuk hati kita, cahaya untuk keluarga kita, cahaya yang insya Allah menerangi kuburan kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwasannya seseorang yang ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang bersungguh-sungguh untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupan dunia, dia pasti akan memerangi hawa nafsunya. Dia pasti akan memerangi setan yang membisikinya untuk bermaksiat. Dia pasti akan menjauhi makhluk-makhluk Allah daripada manusia yang menjerumuskannya dalam kemaksiatan. Alias seseorang yang menghadap kepada Allah, yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia dalam keadaan perjuangan. Pasti dia berjuang. Kemudian di dalam perjuangan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kita beberapa cobaan. Untuk apa? Untuk menjadikan cobaan tersebut sebagai ujian, melihat apakah kita ini orang yang memang jujur bersungguh-sungguh sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita hanya ingin atau menginginkan suatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kehidupan dunia ini penuh dengan yang namanya cobaan. Tidak lain dan tidak bukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ingin mengetahui mana di antara kalian yang memang benar-benar jujur ingin ridhoku, kata Allah, atau mana di antara kalian yang menginginkan selain aku. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan, Allah menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya cobaan tersebut hanya ingin mengetahui mana di antara kalian yang memang benar-benar sungguh-sungguh. Kemudian dan kita mengetahui kita sekarang berada di kehidupan dunia, yang mana dunia ini tempatnya fitnah, dunia ini tempatnya cobaan, dunia ini tempatnya malapetaka, dunia ini tempatnya musibah. Sehingga para ulama mengatakan, kalian yang sudah membulatkan niat kalian untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ikhlas beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati ketika kalian mendapatkan suatu cobaan. Karena di dalam suatu cobaan tersebut ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kata para ulama, yang mana seseorang ini ketika mendapatkan satu cobaan dan dia tidak mengetahui bagaimana cara mengatasi cobaan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadzubillah, dia menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebelumnya dia termasuk orang yang ahli masjid, termasuk orang yang ahli sholat berjamaah, termasuk orang yang ahli sedekah. Begitu mendapatkan satu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung meninggalkan itu semua, waliyadzubillah, bahkan sampai menempuh jalan daripada jalan setan. Di sini Allah mengetahui, berarti hambaku selama ini beramal bertahun-tahun tersebut, baru aku kasih cobaan segitu langsung menyimpang daripada jalanku, berarti amal-amal sebelumnya adalah amal-amal yang dusta. Maka di sini para ulama ingin menjelaskan kepada kita, hati-hati ketika kita mendapatkan cobaan apapun, kita harus tahu cara mengatasinya. Jangan sampai kita terjerumus daripada cobaan tersebut atau musibah tersebut sehingga kita dikatakan orang yang dusta, atau amal-amal kita termasuk amal-amal yang dusta ini. Maka di sini para ulama menjelaskan cara mengatasi daripada cobaan tersebut, caranya hanya satu, yaitu melatih jiwa kita, melatih diri kita untuk yang namanya bersabar.
sabar ini kalau kita mungkin sering dengar, tapi sabar ini memiliki makna yang sangat dalam. Dan sabar ini dibutuhkan di setiap ibadah. Makanya para ulama bahkan di dalam Al-Quran pun, bahkan Nabi Muhammad SAW banyak dalam hadis-hadis yang ingin menjelaskan kepada para sahabatnya, kepada umatnya, latih diri kalian untuk bersabar. Karena banyak ketika seorang tidak bisa sabar hanya dengan beberapa waktu dia tidak bisa bersabar, dia terjerumus dalam suatu limbah yang dia mungkin tidak bisa kembali lagi ke tempat tersebut. Waliyadzubillah. Para ulama mengatakan kepada kita, latih diri kalian untuk bersabar agar ketika kalian mendapatkan suatu musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa tetap di jalan tersebut, tidak tergiur ataupun tidak tersesat. Maka kalau kita lihat, kalau kita merenungkan bahwasannya kenapa sih para ulama atau Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk setiap adanya musibah kita harus bersabar? Karena yang pertama agar dapat sampai tujuan kita beribadah atau dapat mendapatkan intinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bersabar kepada setiap ujian atau setiap masalahnya, maka orang tersebut pasti dikatakan dapat untuk sampai pada tujuannya. Akan tapi sebaliknya, seorang yang tidak sabar dalam sesuatu, mustahil orang tersebut akan sampai di tujuannya. Karena kalau kita lihat semua ibadah, mulai dari ibadah fardu ataupun sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya didasari dengan kesabaran. Semuanya. Dan semua ibadah tersebut melatih kita untuk bersabar. Maka seseorang yang mengatakan dirinya ahli ibadah akan tetapi tidak bisa bersabar, maka katakan saja ibadahnya tersebut tidak ada manfaatnya. Karena semua ibadah kita, kalau kita merenungkan, semuanya Allah mengajarkan di situ kesabaran. Mulai dari ibadah yang kecil sampai yang besar, semuanya melatih kita untuk bersabar. Kalau kita lihat, mulai dari kita berwudu saja, ibadah. Kita berwudu, kita bangun sholat subuh, kemudian kita wudu pagi-pagi dingin-dingin, apalagi sekarang musim hujan. Kita berwudu melatih untuk sabar. Kita sabar memerangi daripada hawa yang dingin, rasa ngantuk yang berat, melatih diri kita untuk bersabar. Puasa, ya, kita puasa bulan Ramadan ataupun puasa sunnah, melatih diri kita untuk bersabar dalam lapar. Zakat atau sedekah, melatih diri kita untuk menyisakan harta, yang mana harta tersebut sesuatu yang kita cintai. Melatih diri kita untuk bersabar meninggalkan sesuatu yang kita cintai. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan yang sangat besar bagi orang yang beribadah tersebut. Karena apa? Karena memang ibadah tersebut membutuhkan yang namanya kesabaran. Ya. Ditambah lagi, bukan hanya bersabar untuk melaksanakan ibadah tersebut, akan tetapi juga kita dipaksa atau diharuskan untuk bersabar agar berhati-hati ibadah kita tidak rusak. Subhanallah. Ya. Kalau kita lihat semuanya daripada syariat Islam melatih kita untuk bersabar. Bukan hanya bersabar kita sholat, bisa melakukan sholat subuh atau melaksanakannya di masjid. Bukan hanya itu, tapi juga kita dilatih agar ibadah kita tidak rusak. Sabar apa? Ketika sholat khusyuk jangan mikirkan sana sini. Sabar apa? Istiqomah terus walaupun berat, walaupun mendapatkan suatu masalah apa, tetap istiqomah. Sabar lagi. Alias terus dilipat gandakan kesabaran, melatih kita untuk bersabar. Makanya dikatakan sabar ini tidak ada batasnya. Kalau ada yang mengatakan sabar ini batasnya, bukan perkataannya para ulama. Namanya sabar tidak ada batasnya. Ditambah lagi, ada juga di dalam kehidupan kita sekarang tinggal di dunia yang mana disebutkan darul mehnah. Namanya dunia ini ada namanya tempatnya cobaan. Ada juga Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan darul futun. Dunia ini tempatnya fitnah.
Dunia ini tempatnya cobaan, dunia ini tempatnya musibah, dunia ini tempatnya malapetaka. Ya, kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia yang mana memang tempatnya musibah. Siapa yang tinggal di sana di dunia pasti ya, akan mendapatkan bagian daripada musibahnya, bagian daripada ujiannya. Tidak bisa orang lari seumur hidupnya tidak ada musibah, tidak ada ujian, mustahil. Pasti dia akan mendapatkan ujian dan akan mendapatkan cobaan. Baik cobaan tersebut dari keluarga kita, entah itu kematian atau perpisahan, atau keluarga atau dari kesehatan kita, penyakit atau yang lainnya, atau dari harta kita, ya, kecurian atau yang lainnya. Dan setiap daripada musibah tersebut ya, memiliki rasa yang pahit. Untuk yang namanya cobaan tidak enak. Jika kita tidak bersabar dan kita mengeluh, sedih, sumpah, bosan, jenuh dengan musibah tersebut, maka kesumpahan tersebut, kesedihan tersebut, keluhan tersebut akan menghalangi kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang yang namanya kesabaran ini dibutuhkan sangat luar biasa, bukan hanya di dalam untuk beribadah, akan berarti untuk sampai kepada Allah pun juga harus dengan sabar. Karena kalau seseorang gampang sumpah, seseorang gampang mengeluh, seseorang gampang menangis, seseorang gampang putus asa, orang tersebut sulit untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia sudah istiqomah di masjid, kemudian dapat masalah sedikit, sumpah, ditinggalkan masjid. Dia sudah istiqomah salat berjamaah, salat malam, kemudian dapat musibah, sumpah, banyak pikiran, ditinggalkan salat berjamaahnya. Ya. Maka ulama mengatakan kalau kalian benar-benar ingin sampai kepada Allah, latih yang namanya kesabaran ini. Jangan mudah mengeluh, jangan mudah yang namanya bersedih hati. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita, setiap orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut juga yang paling banyak musibahnya di muka bumi ini. Orang semakin dekat dia kepada Allah, semakin banyak musibah. Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadisnya, asyadul bala al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Paling beratnya musibah yang Allah timpakan kepada manusia adalah musibahnya para nabi. Para nabi adalah orang yang paling berat musibahnya. Tsumma al-amsal fal-amsal, kata Nabi Muhammad. Kemudian yang paling berat kedua adalah yang menyerupai Nabi, yaitu para ulama. Yang menyerupai lagi yaitu para orang-orang yang soleh. Yang menyerupai lagi yaitu orang-orang yang ingin berbuat baik. Yang menyerupai Nabi lagi yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyadun nas bala, orang yang paling besar balanya para nabi. Bahkan di dalam riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan, man yuridillah bi khairan yusibhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada orang tersebut, maka orang tersebut akan diberi musibah. Maka di sini Nabi mengajarkan kepada kita, ketika kalian mendapatkan musibah, itu bukan berarti kalian ini orang yang ahli maksiat, bukan berarti itu siksa dari Allah, bukan berarti itu azab dari Allah, bukan berarti itu kalian jauh dari Allah, bukan. Karena Nabi Muhammad atau para nabi pun juga banyak musibahnya, dan musibah tersebut bukan menunjukkan mereka orang-orang yang buruk, tapi untuk apa? Ujian, cobaan. Karena kalau kita lihat, kita sekarang misal ada anak-anak mau sekolah SD kelas 1. Ketika dia mau naik kelas 2, dia harus melaksanakan apa? Ujian lulus baru naik kelas 2. Ketika dia naik kelas 2, ujian lagi. Tanya coba, ujiannya lebih mudah mana? Yang kelas 2 atau kelas 1? Jelas kelas 2 lebih berat. Begitu
begitu juga semakin tinggi derajat orang tersebut, maka musibahnya semakin besar. Akan tetapi ketika seseorang sudah dikatakan lulus atau naik daripada musibah tersebut, jelas Allah akan membekali orang tersebut dengan kesabaran yang kuat, kesabaran yang sangat luar biasa, kesabaran yang mana kesabaran tersebut tidak menggoyahkan hatinya seberapa berat pun musibahnya akan kuat. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwasanya asyadun nas bala'an al-anbiya, orang yang paling besar balanya adalah para nabi. Kita lihat cobaannya Nabi Muhammad, sedikit saja kita lihat. Nabi Muhammad SAW ketika di kota Mekah dihina, dicaci, dimaki. Nabi Muhammad SAW dikatakan penipu, penyindir. Padahal tujuan Nabi Muhammad ingin menyelamatkan orang yang mencaci Nabi Muhammad dan ingin memasukkan mereka semua ke surga. Tapi dibalas dengan cacian, makian, dilempari batu bahkan setiap harinya. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW di sebuah riwayat, Nabi Muhammad ini setiap pagi ketika di kota Mekah ingin keluar, ketika setiap pagi mau keluar berdakwah, itu pasti sudah mendapatkan di depan pintu rumahnya Nabi Muhammad, kalau tidak kotoran unta, kalau enggak ya duri, kalau enggak ya sesuatu yang mencegah Nabi Muhammad agar tidak keluar rumah atau menyakiti diri Nabi Muhammad SAW. Itu baru di kota Mekah. Bahkan sampai diusir ingin dibunuh. Kemudian Allah memberikan Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Apakah ketika di kota Madinah sudah tenang, tidak ada musibah? Justru sampai di kota Madinah tambah besar lagi musibahnya, yaitu orang-orang kafir Quraisy berkumpul untuk memerangi dan menghabisi daripada umat Islam ketika di kota Madinah. Sampai terjadi perang Badar. Bagaimana ketika itu perasaan umat Muslim yang menghadiri perang Badar, yang mana 300 orang melawan 1000 orang yang berperlengkapan alat-alat perang yang sangat lengkap. Sedangkan umat Islam ketika itu hanya memiliki beberapa pedang saja. Daripada 300 orang, pedangnya tidak sampai 10. Melawan ribuan orang ketika itu yang lengkap semuanya. Musibah lagi. Apakah Nabi Muhammad goyah? Tidak. Kuat, sabar. Oke, setelah menang daripada perang Badar, apakah Nabi Muhammad sudah tenang? Tidak ada masalah lagi. Begitu pulang daripada perang Badar, Nabi Muhammad bahagia dengan kemenangan umat Islam, sampai di kota Madinah mendapatkan kabar bahwasanya putrinya Nabi Muhammad meninggal dunia. Musibah lagi. Ini baru sedikit daripada musibahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau bahas sangat banyak sekali. Akan tapi ingin mengajarkan kepada umatnya memang begini kehidupan di dunia. Memang begini kehidupan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dunia ini adalah tempatnya nikmat, maka Allah akan memberikan kenikmatan kepada Nabi Muhammad dan akan mengharamkan kenikmatan kepada orang-orang kafir. Tapi dunia ini bukan tempatnya nikmat. Dunia ini tempatnya musibah, tempatnya cobaan, tempatnya seseorang menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab masuk menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad sedang tiduran di tikar. Ketika Sayyidina Umar datang, Nabi Muhammad duduk. Ya, daripada setelah tiduran di tikar, Nabi Muhammad duduk. Sayyidina Umar melihat di tubuhnya Nabi Muhammad SAW ini ada bekas daripada tikar tersebut. Biasanya kalau orang duduk di tikar atau tiduran di tikar, kulitnya membekas seperti itu. Sayyidina Umar menangis melihat seperti itu. Sedangkan kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kita ini melihat Raja Romawi, Raja Persia duduk di singgasananya yang sangat megah. Sedangkan yang pantas untuk dimuliakan adalah engkau ya Rasulullah. Mereka ini tidak pantas untuk dimuliakan. Nangis itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar dan mendidiknya bahwasanya, ya wahai Umar, mereka ini hanya memiliki dunia saja, sedangkan kita memiliki apa? Akhirat yang lebih agung nanti, yang lebih indah dan yang lebih mulia. Maka di sini diajarkan setiap orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh dengan yang namanya kesabaran. Orang yang harus kuat, orang yang harus tidak mudah putus asa, tidak mudah diganggu daripada mentalnya atau apapun. Kemudian
alasan yang kedua. Yang pertama, kita bersabar agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alasan kita diperintahkan untuk bersabar karena di dalam kesabaran ini ada kemuliaan dunia dan akhirat. Seorang yang bersabar, orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Man sabar, sabar. Orang yang bersabar akan beruntung, pasti beruntung orang yang bersabar. Bahkan di dalam Al-Quran pun ada 9 ayat yang menunjukkan tentang keagungan dan kemuliaan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar. Ya, termasuk daripada mendapatkan kemenangan orang yang bersabar, kemudian mendapatkan setiap yang dia inginkan. Orang yang bersabar juga akan dijadikan imam atau pemimpin. Orang yang bersabar pantas untuk dijadikan orang sebagai pemimpin atau imam. Dan mendapatkan ujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Begitu juga mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat. Senantiasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Orang yang bersabar disertai sama Allah. Tapi kalau dia sudah sama Allah, siapa yang berani sama dia? Kalau dia sudah sama Allah, apa yang dia takutkan lagi? Kalau dia sudah sama Allah, apa yang dia butuhkan lagi? Cukup satu ayat ini menjelaskan kita, tapi tidak ditambah sama 9 ayat. Untuk agar kita lebih kuat lagi, lebih semangat lagi untuk mendidik diri kita dalam bersabar. Dan juga akan dijanjikan kedudukan yang tinggi di surga kelak, serta kemuliaan dan pahala yang tidak ada tandingannya. Kemudian kalau kita lihat bahwasannya cobaan atau musibah itu Allah Subhanahu wa taala telah mendidik kita langsung dengan Al-Qur'an, yang mana di dalam ayat surat Al-An'am ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarrun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum kalian juga diutus daripada para nabi dan para rasul. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kami menurunkan kepada mereka umat tersebut daripada musibah, malapetaka, fitnah dan yang lainnya. Untuk apa? La'allahum yatadarrun, agar mereka semua tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, turunnya musibah, bala, malapetaka bukan menunjukkan atau bukan 100% menunjukkan kita ini ahli maksiat, atau orang tersebut ahli maksiat, atau orang tersebut terkena adab, atau orang tersebut apa adanya, bukan. Karena orang-orang sebelum kalian juga seperti itu. Semua para nabi, para rasul juga mendapatkan seperti itu. Tujuannya cuma satu, la'allahum yatadarrun, kata Allah, agar mereka tunduk, mengetahui siapa Tuhannya, mengetahui siapa yang mengelola alam semesta ini, mengetahui siapa yang menghidupkannya, mengetahui siapa yang menciptakan bumi dan langit. Tunduk semua. Tujuannya cuma itu, selesai. La'allahum yatadarrun. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat setelahnya, falaula idja'ahum ba'suna tadarrun. Seandainya, kata Allah, mereka itu orang-orang yang terkena musibah, orang-orang yang terkena malapetaka, orang-orang yang terkena fitnah, seandainya mereka tersebut setelah terkena fitnah, terkena musibah, tunduk sama aku, kata. Walakin qasat qulubuhum, akan tapi banyak di antara mereka justru hatinya malah mengeras. Kena musibah malah mengeluh, waliyadzubillah, sampai mencaci, menyalahkan A, menyalahkan B, hilang kesabaran, sampai akalnya waliyadzubillah bisa hilang. Hatinya keras, kata. Seandainya dia tunduk, hilang musibah tersebut. Seandainya dia tunduk sama aku, ringan musibah tersebut. Tapi kenapa? Qasat qulubuhum, kata Allah, makin keras hati orang tersebut. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Orang yang sudah seperti itu akan dimanfaatkan oleh setan. Setan
justru akan menghiasi. Orang yang sudah kena musibah ini targetnya setan. Orang yang sudah terkena fitnah malapetaka ini targetnya setan. Setan akan menghiasi orang tersebut dengan bisikan-bisikan, memberikan bisikan-bisikan yang mengatakan aku punya jalan keluar daripada musibah tersebut. Aku punya sesuatu yang bisa membuatmu refreshing daripada musibah tersebut. Aku bisa menghilangkan kesumpekanmu daripada musibah tersebut. Akan tapi dijerumuskan sama setan justru tambah jauh sama Allah Subhanahu wa taala, sampai ke maksiat, sampai ke waliyadzubillah, suatu yang haram. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum, kata Allah. Mereka orang-orang tersebut akan diperindah amalnya oleh setan, ya, karena kasat qulubuhum, jadi hatinya sudah keras. Maka kalau kita lihat buahnya, orang kalau sudah mendapatkan musibah, waliyadzubillah, ketika mereka tidak punya tempat kembali kepada Allah, atau tidak mempunyai kesabaran, jadi sehingga meninggalkan amal baiknya, dia akan diberikan bisikan oleh setan. Setan mengatakan, oh kau cukup sekarang, kau sedih sekarang, terus tinggalkan dulu itu majelis taklim, santai dulu di rumah. Terus tinggalkan dulu itu kau duduk sama para ulama, refreshing dulu kau jalan-jalan. Terus tinggalkan dulu itu kau sholat berjamaah. Kita keluar ke sini dulu. Mulai dia meninggalkan kebiasaan amal ibadah. Alasannya apa? Musibah dan yang lain. Oke, kalau sudah seperti itu bagaimana? Ditambah lagi sama setan. Ternyata orang tersebut setelah meninggalkan sholat berjamaahnya, amal baiknya, sumpahnya belum hilang. Karena jelas tidak mungkin hilang. Karena itu daripada bisikan setan. Ketika sumpahnya belum hilang, dikasih bisikan lagi sama setan. Oh ya jelas belum hilang. Kau harus duduk sama orang-orang yang meluapkan hawa nafsunya. Dikasih sama setan jalan untuk waliyadzubillah minum minuman keras, khamr, mabuk-mabukan. Apa? Minum aja semalam aja, apa, biar kalian refreshing, biar hilang semua kepenatan dalam hidup. Nikmat kita minum. Akhirnya dia sampai terjerumus. Waliyadzubillah dia minum minuman keras. Setelah minum minuman keras, apakah hilang sumpahnya? Tidak. Justru tambah besar lagi. Karena memang tujuannya setan seperti itu. Ketika sudah tambah masalahnya tambah besar lagi, dikasih lagi sama setan jalan. Kalau cukup, ayo main sama perempuan sana. Waliyadzubillah sampai berzina. Di sana mungkin kalian akan mendapat kenikmatan ini dan yang lainnya. Sampai dia mengikuti waliyadzubillah sampai berzina, kemudian mendapatkan masalah yang lebih besar lagi sampai membunuh. Dan begitulah keadaan orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Padahal tujuannya cuma satu, ketika kalian mendapatkan musibah, sabar, selesai. Tidak mungkin sampai terjerumus seperti itu. Tapi kata Allah, walakin qasat qulubuhum, mereka keras hatinya sampai dimanfaatkan sama setan. Seandainya mereka ketika mendapatkan musibah tunduk sama aku, sabar, selesai daripada ayat ini. Allah menjelaskan lagi, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kemudian Allah menjelaskan, ini yang paling mengerikan. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, ketika orang-orang tadi yang dimanfaatkan oleh setan, dia sudah dapat musibah, dimanfaatkan sama setan sampai waliyadzubillah melaksanakan pekerjaan yang haram, yang semakin dalam. Orang tersebut sudah tidak pantas mendapatkan hidayah. Orang tersebut sudah full murka dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah akan membukakan, kata aku, Allah akan membukakan kepada orang yang tersesat tadi pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu kemakmuran. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang yang sudah terjerumus dan semakin dalam, yang sudah tidak bisa atau tidak mungkin mendapatkan hidayah lagi, justru Allah akan memberikan kepadanya nikmat yang sangat luas. Si orang ketika bermaksiat, berzina, minuman keras, kok tambah kaya? Kok tambah enak hidup? Kok aku bisa beli ini beli itu? Kok aku ketika berjudi kok bisa tambah kaya?
Kok aku ketika berzina kok bisa tambah nikmat hidupku? Makmur. Nah ini hati-hati. Ini Allah yang menginginkan karena memang orang tersebut sudah tidak pantas lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kata Allah, dia mau ngapain aja dia bahagia. Dia mau ngapain aja dia tenang, seakan-akan tenang hidupnya. Dia mau ngapain aja seakan-akan nikmat hidupnya. Berarti ini dia sudah di fase titik tidak bakal mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di fase titik orang ini sudah jauh dari pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima, kata Allah, sampai ketika dia sudah merasa tenang, bahagia, sudah lupa semua daripada peringatan-peringatan dari aku, sudah terjerumus jauh daripada lembah maksiat, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, kami akan siksa orang tersebut dengan tiba-tiba. Akhadnahum baghtatan, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza hum mublisun. Itu ketika terjadi seperti itu, seketika mereka akan terdiam dan akan berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan mau tertipu ketika kita melihat ada orang, oh orang itu ahli maksiat tapi kok kaya. Orang ini ahli maksiat kok makmur hidupnya. Orang ini ahli maksiat kok nikmat hidupnya. Jangan mau tertipu. Pimpinan kita Nabi Muhammad SAW, orang yang mendapatkan musibah. Mas sebagian para ulama takut. Sebagian para ulama ini justru ketakutan ketika mendapatkan hidupnya satu hari satu malam cuma nikmat aja, takut. Ya Allah, ini apa ada? Kok kayak gini, kok nikmat semua? Takut para ulama. Nah, kembali kepada Allah justru nangis kalau mendapatkan nikmat yang berlebihan. Takut mendapatkan ayat seperti ini. Ketika sudah terjerumus, justru Allah membukakan dia kenikmatan duniawi. Falamma, kalau sudah lupa, akhadnahum baghtatan, diambil sama Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba. Karena ketika dia sudah merasakan tersebut, nikmat tersebut, dia akan merasa penyesalan yang luar biasa. Waliyatubillah. Faqudi adabil qaumil ladzina zalamu walhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, maka orang-orang zalim tersebut akan dimusnahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke akar-akarnya. Jadi jangan pernah mengira sedikit pun dengan maksiat kita akan tenang. Jangan pernah mengira. Jangan pernah mengira sedikit pun dengan berbuat zalim kita akan nikmat hidupnya. Jangan pernah mengira. Seandainya kita nikmat, ya berarti kita masuk ke dalam ayat ini. Fakuti akan janji Allah akan mencabut orang-orang yang zalim dan dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta, Tuhan semesta. Ya. Maka itu ayat yang sangat luar biasa yang bisa menjadikan kita lebih sadar lagi untuk mengetahui daripada hikmah kehidupan ini. Intinya adalah kesabaran. Kemudian kalau kita lihat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sudah mengetahui dari alasan untuk bersabar, manfaatnya bersabar, kita sudah tahu. Dan orang pasti akan mendapatkan musibah, kita sudah bisa siap-siap. Dapat musibah, kita bisa sabar. Dapat musibah, jangan sampai terkena dengan bisikan setan, kita sudah tahu sekarang. Oke. Kemudian kita harus tahu juga kapan sih waktunya kita bersabar. Kapan waktu kita di situ harus bersabar? Di sini Rasulullah menjelaskan bahwasanya innamas sabru inda sadmatil ula. Rasulullah bersabda bahwasanya tempatnya sabar adalah ketika hantaman pertama. Itu tempatnya sabar. Jadi dikatakan orang ini sabar ketika dia mendapatkan musibah pertama tersebut, dia sabar. Nah, dia baru dikatakan orang yang bersabar. Bukan dikatakan orang yang bersabar yang dia sudah mendapatkan musibah, sudah marah-marah, sudah mencaci sana sini, baru dia bisa tenang, baru mengatakan saya bisa sabar. Tidak, itu bukan sabar. Sabar itu apa? Ketika hantaman pertama, ketika mendengar suatu musibah pertama, dapat musibah pertama, mendapatkan cobaan pertama, fitnah yang pertama, dia bisa tenang,
jaga hatinya, jaga dirinya, tidak sampai mencaci A, mencaci B, tidak sampai melukai A, melukai B, tidak sampai merendahkan A, merendahkan B, dia sabar. Nah, ini baru dikatakan orang yang sabar. Innamas sabru inda sadmatil ula. Dikatakan orang yang sabar adalah ketika hantaman yang pertama, musibah yang pertama, baru dikatakan orang tersebut orang yang sabar, tidak mengeluh, tidak mencaci, tidak menyalahkan A dan B, yang melihat dirinya dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sudah terlewat beberapa hari baru ngomong aku sudah sabar, itu kan sabar. Semua orang juga bisa seperti itu. Bukan sabar. Sabar itu dikatakan kata Nabi Muhammad ketika hantaman yang pertama. Kemudian tadi kita mengatakan bahwasannya kita sudah tahu manfaat sabar dan yang lainnya, musibah yang akan datang di muka bumi ini. Sebagai ini dikatakan juga dijelaskan oleh para ulama bahwasannya kita katakan pertama, orang yang mendapatkan musibah ini bukan berarti orang tersebut ahli maksiat, bukan berarti orang tersebut orang yang zalim, tidak, karena musibah ini merata, semua orang juga mendapatkan musibah. Tapi di sini dikatakan bahwasanya musibah tersebut akan jika jatuh kepada suatu manusia tidak lepas daripada salah satu daripada tiga hal. Musibah tersebut bisa menjadi teguran dari Allah. Yang kedua, musibah tersebut juga bisa menjadi pelebur dosa. Yang ketiga, musibah tersebut juga bisa menjadi penaikan derajat. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, salah satu daripada tiga ini. Kalau tidak, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teguran. Kalau tidak, ya peleburan dosa. Kalau tidak peleburan dosa, berarti penaikan apa? Derajat. Kalau kita sudah tahu, terus ada pertanyaan, terus bagaimana kita bisa membedakan, Ustaz? Oh, musibah ini peleburan dosa. Oh, musibah ini penaikan derajat. Oh, musibah ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara membedakannya? Di sini ulama juga memberikan kita cara untuk membedakan daripada musibah tersebut. Yang bisa membedakan siapa? Yang bisa membedakan ya diri sendiri. Orang yang mendapatkan musibah tersebut yang bisa membedakan. Bagaimana caranya? Di sini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita musibah, kita lihat diri kita. Kita lihat diri kita. Jika ketika kita mendapatkan musibah, tidak bisa sabar kita mengeluh, kita mencaci sana sini, kita tidak bisa sabar, marah sana sini, itu berarti musibah tersebut teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah karena banyak dosa atau entah karena kita mendolimi orang, atau entah karena dosa-dosa yang lain. Ini yang pertama. Kalau ketika kita diberi musibah, kita tidak dikasih kesabaran, kita justru marah-marah, ini berarti teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita mendapatkan musibah, cobaan, kemudian Allah juga menyertakan dengan musibah tersebut kesabaran. Kita dikasih musibah sama Allah, kita juga dikasih apa? Kesabaran. Alhamdulillah, subhanallah, ketika dapat musibah tersebut, hati saya tidak goncang. Subhanallah, ketika dapat musibah ini, hati saya tenang. Tidak sampai mencaci, tidak sampai marah-marah. Ini berarti dikasih apa? Kesabaran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, siapa yang mendapatkan musibah dan juga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangani musibah tersebut, berarti musibah tersebut adalah peleburan dosanya. Menunjukkan bahwasannya dia diampuni atau peleburan dosanya. Karena banyak daripada ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat seorang hambaku ini sebenarnya hamba yang aku cintai. Ini hamba yang aku cintai, tapi dia banyak dosa. Sama Allah dikasih apa? Musibah. Agar apa? Cepat hancur dosanya, jadi orang yang suci, jadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mendapatkan musibah plus kesabaran berarti pengampunan dosa. Yang ketiga, ketika dia mendapatkan musibah,
Kemudian dia mendapatkan juga bukan hanya kesabaran, tapi keridhaan. Ini yang paling tinggi. Jadi dia dapat musibah bukan hanya sabar. Kalau sabar ini dia merasa tertekan, merasa berat, akan tapi dia tidak sampai melakukan sesuatu yang haram, itu sabar. Tapi yang ketiga ini dia mendapatkan musibah dan dia ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, ini pemberian Allah, ini dari Allah, aku ridho. Tidak sedikit pun tidak ada rasa keberatan. Sama, dapat musibah, tidak dapat musibah, ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, orang yang mendapatkan musibah seperti ini dan dia dikasih ridho sama Allah Subhanahu wa taala, pasrah. Ini dari Allah. Tidak bergerak satu rambut pun daripada tubuhnya, tidak kehilangan satu istiqomahan pun daripada ibadahnya. Ridho sama Allah, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kata para ulama, orang-orang yang seperti ini musibahnya bukan peleburan dosa karena memang orang ini orang yang sukses. Tapi orang seperti ini penaikan apa? Derajat itu semakin tinggi. Sebagaimana musibahnya Nabi Muhammad SAW. Musibah Nabi Muhammad semakin tinggi, semakin naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sudah mendapatkan sifat ridho, ikhlas untuk Allah, hidup dan matinya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah tersebut tidak lepas daripada kalau tidak peringatan dari Allah kalau kita tidak bisa sabar. Kalau kita bisa sabar berarti musibah tersebut pengampunan dosa untuk kita. Kalau kita bukan hanya sabar, kita bisa ridho sama semua yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik dan buruknya, maka penaikan derajat untuk orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang diisi hati kita dengan kesabaran, diisi hati kita dengan keikhlasan, diisi hati kita dengan rasa cinta, diisi hati kita dengan cinta kepada ahli ibadah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita senantiasa menjauhkan kita daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, daripada orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, daripada bisikan-bisikan setan yang bisa menjerumuskan kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.